Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Rum Rahman, guru produktif teknik komputer dan jaringan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Pada kompetensi ini berada pada kelas 11 semester 1. Apa saja yang akan kita bahas di materi kali ini adalah yang pertama, pengertian WAN atau Wide Area Network. Yang kedua, fungsi WAN. Yang ketiga, karakteristik WAN. Yang keempat, jenis-jenis koneksi WAN. Yang kelima adalah kelebihan dan kelemahan jaringan berbasis WAN. Dan yang keenam adalah perangkat WAN. Itulah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian WAN. WAN merupakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan user atau pengguna mencakup antar wilayah, antar negara, dan bahkan antar benua yang menggunakan router dan komunikasi publik. Jadi, anak-anakku atau peserta didik semua perlu memahami bahwa belajar dengan WAN itu kita belajar tentang penggunaan alat komunikasi atau teknologi jaringan yang mencakup wilayah, bahkan negara dan benua. Nah, selanjutnya, apa fungsi WAN? Fungsi WAN yang pertama memberikan kita efisiensi perpindahan arus informasi. Kenapa dijadikan sebuah fungsi efisiensi perpindahan arus informasi? Karena WAN atau Wide Area Network kita dapat merasakan efisiensi perpindahan dari satu negara ke negara lain, mendapatkan informasi dan yang sangat cepat. Ketika ada informasi dari satu negara ke negara lain atau satu wilayah ke wilayah lain, kita mendapatkan informasi yang sangat cepat. Yang kedua, menggabungkan jaringan WAN dan MAN menjadi satu. Pernah kita pelajari tentang jaringan LAN. LAN itu Local Area Network yang menghubungkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Sedangkan MAN, Metropolitan Area Network, menghubungkan satu kantor ke kantor yang lain atau satu kota ke kota yang lain. Nah, ini menjadi sebuah jaringan penggabungan dari semua perangkat jaringan yang ada. Selanjutnya, mempermudah dan mempercepat arus komunikasi. Itu juga menjadi sebuah fungsi WAN. Ya, kita dipermudah dengan arus komunikasi informasi yang begitu cepat. Selanjutnya, mencegah terjadinya miskomunikasi data. Ini menjadi sebuah fungsi WAN, ya, karena miskomunikasi data kadangkala terjadi ketika
dari satu tempat ke tempat yang lain, wilayah yang lain, menjadi tidak jelas dalam penginputan data, sehingga fungsi WAN mencegah terjadinya komunikasi data tersebut akan menjadi lebih efisien ketika saling terhubung komunikasi data tersebut. Selanjutnya, menghemat biaya operasional. Kenapa menghemat biaya operasional? Karena komunikasi informasi yang kita dapatkan pada kesempatan yang hampir bersamaan, kita tidak perlu datang ke tempat yang lain di suatu informasi yang kita butuhkan datanya. Ya, jadi sangat menghemat biaya. Selanjutnya, mendukung operasionalitas. Ya, jadi sangat mendukung operasionalitas, terutama di area perkantoran, di area bisnis, itu sangat mendukung dengan adanya wide area network, bahkan penerbangan dan sebagainya. Sekarang ini hampir semua lini sudah harus mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Itulah fungsi dari WAN. Selanjutnya, kita membahas karakteristik jaringan WAN. Jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan luas. Itu karakteristiknya. Ya. Jadi ketika kita belajar tentang WAN, yang harus kita pikirkan adalah menghubungkan jaringan yang luas. Jadi kita tidak lagi menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain, tetapi kita sudah berpikir bagaimana menghubungkan, bagaimana merangkai sebuah jaringan yang sangat luas. Ya. Nah, apa alatnya yang akan kita pakai? Nanti kita di sesi selanjutnya. Nah, WAN memiliki cakupan area yang luas. Jadi di mana-mana harus terdapat peralatan ya yang mendukung cakupan WAN tersebut. Yang ketiga, menggunakan koneksi serial untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Jadi perlu mendapatkan koneksi bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Jadi itu karakteristik WAN. Selanjutnya, dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun sebelumnya. Jadi dari LAN dulu yang sudah kita bangun, maka dikembangkan lagi menjadi paket data untuk router yang besar, yang bisa menjangkau daerah dan wilayah yang luas. Selanjutnya, bekerja pada layar fisikal dan data link dari layar OSI. Ya, itu karakteristik jaringan WAN. Selanjutnya, jenis-jenis koneksi jaringan WAN. Yang pertama, illicit line, merupakan koneksi dedicated point-to-point yang merupakan jenis WAN yang tidak memerlukan proses call setup untuk memulai pengiriman data. Jadi langsung ya. Jadi koneksinya point to point. Jadi satu komputer dari negara lain ke komputer yang dituju itu langsung tidak memerlukan proses call setup. Selanjutnya, yang kedua,
circuit switching. Ini merupakan jalur komunikasi yang digunakan network dial-up. Harus melakukan setup pada koneksi terlebih dahulu sebelum melewati data, sama seperti melakukan panggilan telepon. Jadi ini adalah jenis koneksi jaringan switching switch, ya. Jadi harus disapa dulu, dikomunikasikan sebelumnya, baru bisa terlewati koneksi data yang kita butuhkan atau data informasi yang kita butuhkan, ya. Jadi ada tahapannya baru bisa sampai. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah packet switching. Packet switching adalah sebuah jalur komunikasi yang berdasarkan pada transmisi data dalam paket-paket yang memungkinkan data dari berbagai alat pada network untuk berbagi kanal, dan koneksi akan lebih stabil untuk mengatur bandwidth sesuai jumlah penggunanya. Jadi ini adalah yang ketiga jenis koneksi yang banyak dipergunakan saat ini. Kenapa? Karena mengatur stabilitas bandwidth yang dipergunakan oleh para penggunanya. Itu 3 jenis koneksi jaringan WAN. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan jaringan berbasis WAN. Yang pertama tentang kelebihan. Kelebihan di sini yang pertama berbagi informasi atau file. Jadi kelebihannya jaringan WAN dapat berbagi informasi atau file. Yang kedua, dapat menggunakan data yang sama. Ketika kita mengakses data melalui WAN pada server yang dibutuhkan, maka kita sudah bisa menggunakan data yang sama, ya. Kita bisa lihat ketika kita mengakses internet menggunakan website tertentu, kita bisa saling komunikasi data melalui media sosial. Itu termasuk kelebihan WAN. Sistem jaringan yang ketiga, sistem jaringan yang besar dan luas, ya, di mana-mana kita terhubung. Berbagi resource dengan koneksi. Yang kelima adalah transfer file jarak jauh dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangannya biaya operasional yang sangat mahal, ya. Jadi perlu kita pahami pada saat membangun sebuah jaringan WAN, awalnya biaya operasionalnya yang sangat mahal. Selanjutnya, memerlukan keamanan yang baik. Kenapa memerlukan keamanan yang baik? Karena tidak semua orang mempunyai itikat yang sama dalam menggunakan sebuah komputer. Maka seharusnya jaringan WAN perlu keamanan, apalagi yang bersifat publik, ya, dan yang bersifat yang tertutup, ya, seperti keamanan jaringan bank, ya, pertahanan keamanan dari suatu negara, itu memerlukan keamanan yang baik. Selanjutnya, WAN lebih sulit dan rumit, ya. Jadi pengerjaannya lebih sulit dan rumit. Perlu orang-orang yang memahami atau belajar lebih jauh tentang bagaimana teknologi WAN itu bisa dipergunakan, ya, sampai terhubung dengan koneksi VSAT di luar angkasa. Selanjutnya, rentan terhadap hacker. Nah, ini satu kelemahan atau kekurangan ya, dari teknologi WAN. Jadi orang yang
ingin merusak koneksi bisa saja masuk ya di teknologi WAN ini. Itulah kelemahan dan kelebihan. Selanjutnya, perangkat WAN. Yang kita bahas perangkat WAN itu yang pertama adalah router, yang kedua adalah ATM switch, ya. Yang ketiga modem NCSU, DSU, ya. Selanjutnya communication server. Yang kelima adalah multiplexer, dan yang ke-6 X25 frame relay switches. Nah, ini adalah perangkat WAN yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku peserta didik di kelas 11 TKJ di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekaligus saya akan titipkan tugas untuk kalian cari. Tugasnya adalah tulislah sejarah jaringan Wide Area Network atau WAN. Ya, nanti akan saya sampaikan di mana akan dikirim. Ya, terima kasih atas semua dedikasi anak-anakku untuk terus belajar bersama dengan saya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.